Ini tahun tinggi, tahun ini lagi, di bawah ini lagi. Gini aja bang, nanti malah tahu kalau ada parkir kesetang aja, nah gini kehilangan kereta ya kan? Iya. Memang sering bang, tukang parkir itu bang, jangan kunci stang. Gimana orangnya bang? Apa orangnya? Yang parkir aku tadi, abang masuk jam berapa? Pokoknya sebelum abang ini siapa? Sebelum aku abang masuk. Aku jam 6 mulai datang bang. Mungkin abang kenal lah, kau nama. Panggil lah, kami kan bayar. Kami bayar. Kalau kami bayar sama aja tukang parkirnya mau tahu jawab. Yang dari pagi itu sampai jam 6 itu orang yang biasa uang itu. Ya ini kan abang pasti kenal bang, nggak mungkin nggak kenal bang. Kenal nomor handphone yang nggak ada. Itu. Sebelum apa? Abang nggak mungkin nggak kenal. Selesaikan aja bang, masalah. Udah pada abang di situ? Kereta abang dompet di situ? Dompetku di situ semua. Aduh. Bahaya kan? Sini kereta Abang parkir jam berapa? Aku pun lupa tadi siang. Pokoknya sebelum jam 6 aku di sini. Bilang juga kereta. Jam aku. Tadi sebelum rumah abang ini ada dia, abang juga dia tinggi. Yang biasa. Yang biasa. Di sini. Si Sama uak itu. Uak di sini, si Gultom di situ. Gara pernah aku sudah parkir di sini. Bang, kereta apa masih ansur ya? Hah? Kereta apa masih ansur? Masih itu bulan 4. Abang hubungin aja kolektor abang. Biar aja jumpain yang tukang parkir ini sama cara enak ya kan? Enggak maksudnya ini gimana? Aku masih karena kan gajinya. Iya. Nggak bayar, bukan nggak bayar. Bayarnya di sini. Di sini aku parkir loh, di samping kereta ini. Yang ingin aku kereta ini lagi ingat. Ini baru masuk. Aku pula ini baru masuk. Ini dari tadi di sini. Kereta hilang. Kereta abang ini hilang. Cuma nih pelanggan aku ini baru masuk. Di sini tadi aku parkir. Bisa lah yang harus kunci stang nih bawa gembok nih. Iya betul. Baik, kita sudah melihat videonya secara jelas ya bahwa seorang driver ini, apalagi ini kalau kita lihat dalam video ini, dia seorang driver Shopee Food ya, di mana dalam video ini dia kehilangan motor di parkiran loh, itu tepatnya di Center Point ya. Jadi yang mau kita bahas di sini tentang kendaraan hilang di parkiran menjadi tanggung jawab siapa. Ini yang perlu kita bahas teman-teman, karena sudah seringkali ya, udah hal biasa kita dengar bahwa seseorang bisa kehilangan kendaraan di parkiran padahal ada tukang parkir. Dan kalau diinvestigasi selalu tukang parkir bilang tidak mau tahu ataupun tidak tahu menahu tentang kendaraan yang diparkir di situ. Apalagi ada seperti yang di video ini ya, seperti yang di video yang kita lihat bahwa si tukang parkirnya menyuruh driver itu supaya tidak kunci stang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita yang mempunyai kendaraan mau parkir di suatu tempat dan kita diinstruksikan si tukang parkir supaya tidak mengunci stang. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Siapa mau disalahkan kalau kendaraan kita hilang di parkiran? Ini sudah saya telusuri dari media tentang hal-hal seperti ini ya. Jadi saya coba membacakan untuk teman-teman semua yang melihat video ini, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kedepannya bagi kita yang mengalami kehilangan sebuah kendaraan di tempat parkir seperti itu kira-kira. Makanya saya buatkan video ini untuk Anda semua. Jadi saya coba bacakan untuk kalian ya. Peristiwa kendaraan
Peristiwa kendaraan hilang di tempat parkir sudah jadi hal biasa di negara kita. Banyak sekali orang mengalaminya dan masalah ini diselesaikan sendiri oleh yang punya kendaraan. Pengelola parkir nggak ikut campur untuk masalah ini karena kebanyakan mereka menganggap kalau tidak mungkin memperhatikan satu persatu transportasi. Kemudian mereka juga tidak tahu menahu kalau kendaraan yang mereka jaga itu milik siapa. Ini kan tragis ini. Jadi kita menyerahkan kendaraan kita di tempat parkir, ya memang dia tidak tahu menahu, tapi kenapa dia bahkan suruh kita tidak kunci stang? Seandainya kita melakukan kunci stang ataupun kunci ganda, ya mungkin hal yang tidak diinginkan bisa dicegah seperti itu ya. Nah, pada intinya, meski petugas parkir tidak ikut andil dalam peristiwa hilangnya kendaraan, mereka harus bertanggung jawab sebab itu adalah tanggung jawabnya sebagai petugas parkir, yaitu menjaga kendaraan dari pihak konsumen sehingga tukang parkir tidak bisa lepas tangan begitu saja. Nah, ini perlu didengarkan sama orang-orang tukang parkir. Anda sebagai tukang parkir seharusnya punya tanggung jawab dengan kendaraan yang kalian jaga di tempat parkir kalian, seperti itu ya. Nah, tapi coba perhatikan isi dari pasal di atas bahwa ada kata sengaja di dalamnya. Berarti jika petugas parkir tidak sengaja atau tidak tahu menahu tentang kendaraan hilang di wilayah yang dijaganya, maka orang tersebut nggak bisa untuk dikenai pasal itu. Tetapi untuk mengetahui sengaja atau tidaknya pengelola parkir tersebut harus dibuktikan di pengadilan tentunya. Sehingga kalau petugas parkir terbukti sengaja melakukan penghilangan kendaraan, maka dikenai hukuman dari pasal 406 ayat 1. Akan tetapi kalau tukang parkir tersebut terbukti tidak tahu menahu tentang kendaraan hilang di daerah yang dijaganya, maka akan dikenai hukuman pidana, adalah dengan mengganti sebesar harga dari kendaraan yang hilang ini. Mengganti sebesar harga kendaraan yang hilang ini menjadi tanggung jawab tukang parkir. Atau bisa juga dengan cara lain dari pihak yang kehilangan. Itu alasannya karena perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365, 1366 dan 1367. Inti dari ketiga pasal tersebut adalah barang siapa yang merugikan orang lain atas kesembronoannya atau kelalaiannya harus bertanggung jawab atas masalah tersebut. Jelas kan? Sembrono. Kalau di sini tukang parkir jelas sembrono karena dia sendiri melakukan untuk orang supaya tidak melakukan kunci stang di tempat parkir yang dijaganya. Jadi ini udah mengenai pasal 1365, 1366, 1367. Jadi si korban bisa menuntut si penjaga parkir secara hukum. Ini untuk teman-teman semua yang nantinya mengalaminya. Lalu di sisi lain, yaitu secara pidana, ada pasal 406 ayat 1 yang berhubungan dengan masalah satu ini. Pasal tersebut berisi, ini dengarin ya. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Inilah yang membuat banyak tukang parkir sepele dengan kendaraan-kendaraan orang lain yang dijaga dia. Setelah ada kejadian, dia malah lepas tangan ataupun buang badan gitu ya. Tentu hal ini bikin kita sebel sendiri. Seharusnya kasus besar ini juga ikut diselesaikan oleh petugas parkir, karena yang menjaga parkir adalah tugas mereka. Tukang parkir dibayar untuk menjaga kendaraan yang dititipkan orang, bukan hanya untuk menunggu kendaraan di tempat parkir tanpa menjaga keamanan dari transportasi yang dititipkan. Ini. Jadi Anda itu tukang parkir bukan hanya menunggu kendaraan di tempat parkir, tapi ikut juga menjaga, seperti itu kira-kira. Sebenarnya dalam hal kehilangan kendaraan, petugas parkir tidak bisa seenaknya saja melepas tanggung jawab. Jika ada kejadian seperti itu, pengelola parkir bisa digugat secara pidana, secara perdata. Jadi petugas parkir ini bisa digugat secara perdata kawan-kawan, tentang ya ganti rugi lah tentunya. Kalau perdata ini kan tentang ganti rugi.
Jadi bagi kita yang parkir di tempat parkir, lebih berhati-hati ataupun lebih mengetahui lah tentang hukum-hukum tertentu yang mengenai perparkiran ini ya. Jadi kita sebagai ojol gitu ya, ya kadang ngeri-ngeri sedap ya. Makanya ya saya pribadi kalau untuk parkir di mall-mall itu kadang memang yakin tidak yakin kan, karena terlalu jauh kita parkir motor kita di luar, kita sementara naik ke atas mall atau kemana gitu ya. Kalau mungkin warung-warung biasa ataupun resto-resto yang di pinggir jalan, itu kita bisa mengawasi kendaraan kita lebih gampang gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan orderan di suatu mall, memang sangat riskan lah, sangat berbahaya kalau parkir kita itu hanya di tempat parkir biasa, bukan di tempat parkir mall yang notabene ya kita tahu sendiri memang ya, kita terbebani biaya yang cukup tinggi kalau di tempat parkir resmi mall gitu ya. Makanya kita biasanya parkir tempat ya di parkiran jalanan gitulah. Tapi resiko yang kita dapat ya seperti ini ya, tukang parkirnya banyak yang buang badan ya, buang badan tidak tahu menahu kendaraan yang dititipkan sama dia. Yang penting ada tempat areal parkir dia, kita masukkan, dia tidak tahu menahu tentang itu. Ini yang menjadi permasalahan yang harus kita pahami, bahwa dalam hal ini kendaraan hilang di tempat parkir itu ada undang-undangnya teman. Jadi bagi Anda tukang parkir, jangan seenaknya buang badan, karena melalui video ini saya mengajak seluruh orang-orang yang merasa pernah kehilangan di tempat parkir, boleh diulang kembali tadi pasal-pasal yang terkait dengan hal kehilangan kendaraan di parkiran. Semoga bermanfaat video yang saya buat, dan semoga kita semakin tahu tentang hukum, dan jangan lelah untuk selalu mencari dan belajar tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Salam satu aspal.